mau mandi guys, tapi setiap aku mau mandi itu pasti aku mainan HP dulu. Aku nggak tahu ya kenapa sih aku sakit banget ya guys, maksudnya kayak apa ya, kayak darahku tuh kayak rendah banget gitu loh, jadi tuh rasanya tuh mual kayak gitu. Terus juga apa ya, kayak sakit gitu loh, kayak obesity gitu, muntah gitu loh guys, nggak tahu kenapa. Ya aku mau cerita guys, bentar ya, tak naruh HP dulu. Oke guys, kita nerusin cerita ya guys. Tadi aku tuh cerita, dan ceritanya tuh apa ya, kayak iya loh, maksudnya tuh siapa yang salah, siapa yang disalahkan, ngono gitu guys. Nah ini ya, sorry. Jadi ini aku ambil ceritanya tuh di Apa Kabar Plus, yang di Facebook. Itu ya, aku baca ini guys. Meskipun terbukti sering mengopat-ngapitkan alat setrumnya, keluarga majikan membela kakek majikan tidak bersalah. Jadi ini kakek ini gatel ini guys, nanti ngopat-ngapitin alat setrumnya itu. Jadi perempuan ini tuh dari Madiun, derita psikologis yang dialami oleh Erna. Jenengnya pada aku guys, 35 tahun, bukan nama sebenarnya ya, ini bukan nama sebenarnya. Erna itu cuma samaran toh. Sok bau guys. Kali ini cukup merepotkan. Sebagai seorang perempuan menjunjung tinggi azas kadul basar, suasana di rumah majikan tempatnya bekerja di kawasan Tampines, Singapura kian hari kian menjadi neraka. Jadi ini kejadian di Singapura, bukan di Hong Kong, bukan di Taiwan gitu. Pasalnya kakek majikan yang berusia 78 tahun sering melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Erna. Saya sering diminta untuk memegang kemaluannya kakek majikan. Tutur Erna kepada Apa Kabar Online pada minggu diwawancarai lo guys. Perempuan satu anak asal Ngerambek Ngawi ini pun kian resah dibuat oleh kakek yang kian hari kian melonjak. Kakek langsung sebab dengan ditolak permintaannya oleh Erna, kakek langsung mengopat-ngapitkan alat setrum di depan Erna. Kan kurang ajar banget, kakek luar negeri itu seperti itu. Sebenarnya bukan di luar negeri aja sih, di dalam negeri pun deh, plus 62 pun ya kayak gitu. Cuman kan ini kan orang luar negeri terhadap pembantu, sebenarnya tidak boleh seperti itu kayak gitu. Saat Erna pergi mencoba menghindar, kakek terus mengikuti kemana Erna melangkah. Sampai beberapa kali alat setrum kakek yang dikopat-kapitkan menyemburkan lava pijar mengenai tubuh Erna yang dibungkus pakaiannya. Hah? Mosok terima debat-debat mentu? Ya kakek sih 78 tahun loh guys, kan itu banget loh. Saat anak-anak kakek, terutama anak yang menandatangani kontrak kerjanya diberitahu akan ulah tidak senonoh kakek, dia menanggapi dengan sedatar saja. Ya wong kono kan ngono kan, ya ini loh guys, gue tak bekerja gue tak gaji, gue ngerawat kakek, gue ngerawat orang tuaku tuh ya wes tanggunganmu kayak gitu, tanggung jawabmu. Caranya sementing mereka itu beres ya gitu loh guys. Terus kemudian sembari meminta maaf, anak kakek meminta Erna
bersabar. Ya gak iso bersabar kan medit toh. Adine nak si Erna niki jeng iso meteng, ya kan. Terus nak cucuk si kakek lebuni pas bengi-bengi peti perkaos ngono ku ya kan. Iso meteng, mosok dia anak dari kakek. Sebagai PMI yang awam terkait solusi hukum jika ingin melaporkan. Komplit. Erna akhirnya memilih opsi untuk mengebreak saja, kemudian pulang ke Indonesia. Kini Erna kembali merajut harap berproses di sebuah PPTKIS yang berkantor di Madiun untuk mencari majikan baru di Hong Kong. Berarti dia mau pindah ke Hong Kong, guys. Erna menjadi selektif, dia tidak bersedia mendapat job jika di dalamnya lansia laki-laki. Erna menaruh harapan besar di negeri beton, dirinya bisa bekerja dengan lebih nyaman tanpa aral dan rintangan, agar cita-citanya untuk menguatkan masa depan anak semata wayangnya bisa terwujud. Saya ini janda, mas. Erna ngomong guys. Makanya apapun yang terjadi saya nekat. Demi anak saya, doakan ya mas. Semoga di awal nanti Allah memudahkan keinginan saya. Kasih Erna guys. Jadi itu guys. Jadi kita tuh bekerja di luar negeri itu harus satu sabar ya. Dua mental kita tuh benar-benar harus kuat. Soalnya orang Cina sama orang Indonesia tuh beda. Kalau orang Indonesia tuh masih merasa aslinya tuh gede banget ya kan. Kalau orang luar negeri, orang Cina tuh enggak guys. Ya kerja ngono. Enggak ada aduh aku mau sakit kue, enggak ada. Ya ada yang seperti itu, cuma tidak semua gitu. Oke lah guys, aku mandi dulu, itu ceritanya dari aku. Oke, bye bye.